Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang telah terpilih. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna sadaqal hadisi kitabullah wa khairal hadiyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi nar.
Jamaah Jumat rahimakumullah, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Sesungguhnya hati dapat berkarat seperti berkaratnya besi, dan dapat rusak seperti rusaknya tanaman. Pada saat itu, hati bagai seorang yang sakit diberi obat untuk kesembuhannya dan keselamatannya. Adapun obat dan penyebab keselamatan hati seorang adalah dengan memperbanyak zikir kepada Tuhannya. Islam datang untuk menumbuhkan, menghidupkan, mengobati, menyinari hati setiap orang dan mencegah dari kematian, kebinasaan dan penyakitnya. Islam datang untuk mengatur hati setiap mukmin terkait erat dengan Allah yang Maha Mulia dan sekaligus memutuskan segala penyebab jauhnya, rupanya, berpalingnya, dan lalainya hati seorang kepada Khaliqnya. Allah berfirman, "Wasbur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna jahri minal qawli bi'udwa wala soli wala takun minal khafilin." Artinya, dan ingatlah Tuhanmu di dalam dirimu dengan penuh tadarus dan takut tanpa mengeraskan suara di waktu pagi dan di waktu sore, dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang lupa. Quran Surat Al-A'raf ayat 205. Allah berfirman, "Waja'alna min baina aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa'asaynahum fahum la yabsirun." Artinya, dan telah kami jadikan di muka mereka tirai dan di belakang mereka tirai, maka kami menutupi mereka sehingga mereka tidak dapat melihat kebenaran. Quran Surat Yasin ayat 9. Jamaah Jumat rahimakumullah, adapun kebaikan zikir adalah seperti yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim era. Ketahuilah bahwa gedung-gedung di surga sedang dibangun dengan zikir seorang. Jika ia berhenti dari zikirnya, maka para malaikat berhenti dari membangunnya. Gedung-gedung di surga. Zikir dapat menghalangi seorang dari sentuhan api neraka jahanam. Jika seorang mempunyai jalan yang menuju ke neraka jahanam karena dosa-dosanya, maka zikir dapat mencegah jalan-jalan itu. Para malaikat akan memohon ampun bagi seorang yang suka berzikir seperti ketika mereka memohonkan ampun bagi orang-orang yang bertaubat. Gunung-gunung dan lembah-lembah membanggakan dan bergembira dengan orang-orang yang suka berzikir kepada Allah. Ketahuilah, memperbanyak berzikir kepada Allah dapat melindungi seorang dari kemunafikan, karena mereka tidak senang berzikir kepada Allah, seperti yang disebutkan dalam firman Allah, "Wala yazkurunallahi illa qalila." Artinya, mereka tidak mengingat kecuali hanya sedikit. Quran Surat An-Nisa ayat 142. Ketahuilah, jika zikir dibanding dengan amal-amal soleh yang lain, maka zikir mempunyai kelezatan tersendiri yang tidak dapat disamai dengan kelezatan ibadah-ibadah yang lain. Andaikan seorang yang beramal soleh tidak mendapat pahala apapun selain kelezatan yang diberikan kepada orang-orang yang suka berzikir, maka kelezatannya itu sudah cukup baginya, meskipun tidak diberi pahala yang lain. Zikir menambah keceriaan pada wajah pelakunya ketika di dunia dan akan menjadi cahaya ketika di akhirat. Seorang yang selalu berzikir ketika di jalan, di rumah, ketika mukim, ketika bepergian, ketika manapun ia berada, maka zikir akan menjadi saksi bagi pelakunya di hari kiamat. Syekh Ibnu Taimiyah berkata, siapapun yang merasa susah di hatinya, maka obatilah dengan bersandar, bertalarut, dan berdoa kepada Allah. Hendaknya ia mengetahui doa-doa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan berdoa pada setiap waktunya, seperti di akhir malam, di antara waktu azan dan iqamah, ketika sujud, ketika tasyahud akhir sebelum salam. Selain itu, hendaknya ia memperbanyak istighfar
dan zikir-zikir yang biasa dibaca di waktu pagi dan di waktu sore. Misalnya doa yang dibaca sebelum tidur. Setiap mukmin harus bersabar, menjaga sholatnya baik-baik dan banyak berdoa ketika menghadapi cobaan. Karena Allah akan mengabulkan dia seorang mukmin selama ia tidak tergesa-gesa. Ketahuilah bahwa kemenangan, kemudahan, kesenangan akan datang jika seorang bersabar. Karena kesuksesan seorang tidak akan ia peroleh kecuali dengan kesabaran. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, hendaknya kalian memperbanyak berzikir kepada Allah agar kalian beruntung. Hendaknya zikir kalian kepada Allah dengan hati, lisan, dan perbuatan kalian. Maksud berzikir kepada Allah dengan hati adalah ikhlas dan mengingat kemuliaan, keagungan, kekuasaan, penciptaan, dan perlindungan Allah kepada makhluknya. Selain itu, ikutilah zikir kalian dalam hati dengan perasaan takut terhadap siksanya, karena timbulnya ketondongan kalian terhadap harta, ria, ingin menonjol, sombong, dan nafsu birahi untuk zina, dan perasaan-perasaan buruk lainnya yang timbul di saat kalian berzikir dengan hati. Kesemuanya harus kalian hilangkan dari hati kalian ketika kalian berzikir kepada Allah. Nabi SAW bersabda, Sab'a yuzillahullahu fi zalihi yawma la zali illa zali. Artinya, ada 7 orang yang akan dinaungi Allah di bawah naungannya pada hari ketika tidak ada naungan lain selain naungan Allah. Di antaranya adalah seorang lelaki yang dirayu oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik untuk berbuat mesum dengannya. Tetapi lelaki itu berkata, "Aku takut kepada Allah." Di antara perwujudan zikir kepada Allah dengan hati adalah ketika seorang menjauhi segala perbuatan dosa, karena takut siksanya, dan seorang yang berharap mendapat pahala dari Allah ketika ia diseru untuk berbuat kebajikan, maka ia menaatinya karena Allah semata. Adapun arti berzikir kepada Allah dengan lisan yaitu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan berbagai doa dan zikir yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang paling utama dari berzikir adalah membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Karena dewasa ini banyak kaum muslimin yang enggan membaca Al-Quran. Sebaliknya, mereka menggantinya dengan mendengarkan lagu-lagu. Adapun berzikir kepada Allah dengan perbuatan adalah menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Hendaknya kalian berzikir kepada Allah dengan hati yang jujur dan mengucapkannya dengan lisan yang benar. Sebaik-baiknya zikir adalah yang menyertakan hati dengan lisan dan merealisasikan dengan mengerjakan segala rukun Islam dan menjaga segala syiar-syiar agama dan iman. Siapapun yang menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya, maka perbuatan itu termasuk dari bagian zikir. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, hendaknya kalian selalu takut pada Allah dan selalu mengingatnya di waktu pagi dan sore, dan tidak melupakannya sedikit pun. Zikirlah kepada Allah dengan menaati dan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Maka dengan zikirmu Allah akan berzikir pula kepadamu di depan sekelompok makhluk Allah yang lebih baik dari sekelompok kalian. Maksud dari zikir Allah kepada seorang mukmin adalah memberinya pahala yang berlipat ganda. Allah Ta'ala berfirman, "Maskuruni askurkum." Artinya, maka ingatlah aku agar aku mengingat kalian. Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Dalam sebuah hadis qudsi dikatakan bahwa Allah berfirman, "Ana inna zanna abdi bi wa anna ma'ahu iza zakaruni fa in zakaruni fi nafsi zakarutuhu fi nafsi wa in zakaruni fi mal in zakarutuhu fi ma in
fakhurin minnahum. Artinya, aku terkait dengan prasangka hambaku terhadapku, dan aku akan menyertainya ketika ia berzikir kepadaku. Jika ia berzikir kepadaku di dalam hatinya, maka aku akan berzikir kepadanya di dalam diriku. Dan jika ia berzikir kepadaku di tengah sekelompok orang, maka aku akan berzikir kepadanya di tengah sekelompok yang lebih baik dari mereka. Jamaah Jumat rahimakumullah, hendaknya kalian selalu berzikir kepada Allah agar kalian hidup, jiwa kalian bersih, majelis-majelis kalian indah, dan agar kalian menjadi orang-orang yang berlomba-lomba kepada amal kebajikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Masalul ladzi yazkurullah wal ladzi la yazkuruhu mislal hayyi wal mayyit. Artinya, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir adalah bagai perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati. Di lain kesempatan, beliau juga bersabda, Sabakul mafraduna kila wa mal mufraduna qala zakiruna allaha kasiran wa zakirat. Al-mufradun akan mengungguli orang yang banyak dalam amal kebajikan. Tanya para sahabat, apa yang dimaksud al-mufradun? Sabda beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka adalah kaum lelaki dan wanita yang banyak berzikir kepada Allah. Di lain kesempatan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Majalasa kaum majlisan lam yazkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabiyihim illa kana alaihim tira'ai asratu yaumal qiyamah. Artinya, tidaklah sekelompok orang duduk di sebuah majelis tetapi mereka tidak berzikir kepada Allah dan tidak bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka, melainkan majelis itu menyebabkan kerugian mereka pada hari kiamat. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala dzikrullahi akbaru wallahu ya'lamu ma tasna'una. Artinya, dan sesungguhnya berzikir kepada Allah adalah lebih besar dari segala sesuatu, dan Allah mengetahui apa saja yang kalian lakukan. Quran Surat Al-Ankabut 54. Demikianlah khutbah Jumat dapat saya sampaikan hari ini. Semoga khutbah ini dapat bermanfaat bagi kita semua, umat Islam, dan semoga kita dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang soleh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah lil wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dan bin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali wa man tabi'akum bi ihsani ila yaumidin. Fa inna ashadaqal hadisi kitabullah wa khairal hadiyi hadiyu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhadatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allah alhamdulillahil hamdan hasiran kama amar asyhadu alla ilaha illa wahdahu la syarika lahu
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Faya ayuhan nas usikum wa ya bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Qallallahu ta'ala fil Qur'anil azim, innallaha wa malaikatu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma firlahu muslimina wal muslimat wal mu'mini wal mu'minat al ahya'i minal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wal ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tazakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimu sholat. Mami, engkau bani sengaja